Halo, assalamualaikum Pak Gun. Ini Waalaikumsalam. pruning ini buat Petani semangat semangat. duren. Pak Gun, mohon izin, ini di pruning ini buat apa ya Pak Gun? Pertama sebenarnya untuk mempercepat pembuahan. Yang kedua biar sirkulasi mataharinya bagus Sirkulasi mataharinya bagus. dan pembungaan ya, itu yang penting. Iya. Tapi ini kita lakukan sebenarnya kalau teorinya itu ketika tahun ketiga di pruning 6 bulan kemudian keluar bunganya gitu ya. Tahun ketiga dari Kalau- tanam. Ya kalau tanam sejak awal, pruning itu tahun ketiga, jadi 3 tahun pertama biarin dia tumbuh luar biasa, baru di pruning. Setelah itu 6 bulan kemudian bisa panen 6 bulan kemudian bisa panen. Iya. Oh, jadi umur 3 tahun Pak Gun. 3 tahun. Berarti ketinggian 3 meter 3 setengah ya? 3 meteran. 3 meter, Tapi buah itu 2 meter ke bawah. buah 2 meter ke bawah. Jadi nanti dapat grade A semua. Itu prinsipnya. kalau- Gitu ya. Nah kalau dari awal nggak di pruning itu durian akan tumbuh terus dan dia nggak bakal berbunga karena dia konsentrasinya ke pertumbuhan. Konsentrasi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan yang bagus itu harus dihentikan biar ada pembungaan. Itu prinsipnya. Dihentikan pertumbuhannya, baru Ya, di akan pruning. timbul pembungaan. Oh iya, siap Pak Gun. Terima kasih ilmunya Pak Gun. Semangat duren. Indonesia kayak durian, Amin, amin, durian dari Indonesia amin. aslinya ya. Cukup mas. Ini pruningnya istimewa. Ini ekstrim ini. Ya siap. Warga baru. Warga baru ya, dari mana Bapak? Purbalingga. Dari Purbalingga. Lampung. Alhamdulillah. Gimana dengan ikut pelatihan atau ikut dokter tanaman di Baturaden ini gimana Pak? Wis mantap, banyak ilmu yang didapat, luar biasa. Luar biasa ya. Apa aja Pak yang didapat Pak? Ya metode pruning nanti setelah pruning berarti nanti pemupukan sesuai dengan tajuk umur. Nah ini dari pruning dulu Pak. Pruning yang sampean dapat seperti apa Pak? Motongnya itu bagian mana aja Pak, atau bagaimana metodenya? Tadi sekilas saya dapat cabang-cabang yang V ke atas itu dipotong. Dipotong. Itu Terus sampingnya itu harus berapa sampai berapa meter Pak? Untuk batang yang ke samping. batang yang ke samping itu jarak antara batang satu dengan batang satu itu 1 meter. Oh 1 meter enggak Pak, 6 meter 7 meter pun enggak apa-apa kalau ke samping Batang satunya dengan yang satu lagi kan Pak. Oh atas bawahnya, oh iya siap, atas bawahnya. Oke. 1 meter. Atas. Iya. Terus gimana Pak? Apalagi Itu ke atas Pak, bukan ke samping Pak. Saya kan tanya ke samping jarak ke samping itu harus samping sampai berapa? bebas. Bebas sampai Iya. berapa meter Pak? 10 bebas. meter enggak apa-apa ya? Sama apa? Karena ada yang jarak tanam durian atau durian kan ada yang 10 meter, Iya. ada yang 5 meter gitu. Guyon Pak, tenang Pak. Jangan tegang Pak. Biasa. Saya Salah memang biasa. Oh iya, salah biasa. Saya memang Tenang suka aja. ngetes Pak. Nah ini yang anak muda nih. Ini yang senior. Oh, Jangan- yang anak muda dulu. Anak nggak muda apa-apa. dulu Ya. dong, yang senior kan sampean. Nah ini yang junior. Mas, gimana nih ngelihat bapak-bapak lagi asik dengan pohon durian yang dipotong-potong kayak bonsai ya? Kayak bonsai ya bener. Kayak bonsai ya? Yang pertama sih seneng ya, dan gabung circle bapak-bapak ini kan emang usianya lebih tua. Ya. Dalam artian berarti saya dapat banyak ilmu seperti itu. Karena kan saya juga baru pertama kali terjun
Sebelumnya juga belum pernah. Terus rencanakan besok mau ikut pelatihan di Mas Bayu, Pak Bayu itu. Jadi alhamdulillah ini membuka sebagai lembaran baru saya seperti itulah. Oh, membuka pikiran lembaran baru ya. Jadinya kalau misal besok masuk ke pelatihannya Pak Bayu juga enggak yang kosong-kosong banget seperti itu. Oh iya, siap. Nah terus tadi yang didapat untuk pruning itu apa nih? Tuh kan saya juga datang telat ya tadi ya. Iya. Mohon maaf. Tapi yang sekilas yang saya tahu tadi pruning itu kan memangkas ininya ya. Memangkas apa tuh? Batang yang ke atas, batang yang ke bawah, kita utamakan yang ke samping ya. Ya seperti itu. Jangan dites lagi dah. Oh, jangan dites lagi. Masih bingung saya tuh. Mas senior, jangan dites lagi ya. Yang dites seniornya aja. Nah, ini ngetesing Ayu aja ya. Boleh. Halo Ibu. Hai. Kumaha damang? Alhamdulillah, semangat saya. Aduh. Bu, mengenai pruning ini gimana Bu? Yang didapat apa aja Bu? Jadi memang ternyata turun langsung untuk ikut praktek itu sangat manfaat karena banyak hal, banyak ilmu yang bisa didapat yang tidak ada di kelas atau teori. Nah dengan begini kan jadi tahu, oh ketika pruning batang mana yang harus dipotong, kemudian dahan mana, ranting mana yang harus dipotong dan kenapa, untuk apa, dari berapa meter dari bawah. Nah itu ternyata ilmunya memang ada di lapangan. Jadi memang harus ikut turun ke lapangan untuk melakukan praktek supaya dapat ilmunya. Oh, eksekusi langsung ya. Iya. Gitu. Meskipun kita mungkin sebagai pemilik kebun tidak melakukan langsung, tapi minimal kita tahu sehingga bisa memberi pengarahan kepada para pekerja di lapangan. Oh iya. Mengarahkan dan koreksi. Betul. Wah, Betul. iya ini Bu CEO ini. Ada lagi Bu, mungkin kata-kata hari ini Pak. Bu. Pak Barjo mau kemana sebentar Pak Barjo? Learning by doing itu jauh lebih bagus daripada learning by theory. Oh iya, siap. Terima kasih Bu. Semangat. Pak Barjo. Saya pengennya pakai bahasa Inggris Pak Barjo. Pakainya bahasa Inggris Pak Barjo. Bagaimana tadi pelatihan pruning di sini itu seperti apa Pak Barjo? First thing I have to use this sensor, which is very sharp and then easy to do cut off of the trees. So beside that, I'm really happy to know that we are cutting off the trees and something very interesting to get a knowledge, a new thing from our master, and then so I'm happy to hear. So thank you for the chance given to us. So, Oh iya. okay. Ini sebetulnya pruning itu buat pembungaan atau pembuahan atau perawatan tanaman atau gimana Pak Barjo? According to your instruction, that the pruning is to do that, make the fruits to come up. So that's so really, this the trees has been a long time not really getting fruit. So this idea is one of the after we are putting the stereo thing, so that the fruit has come up the fruit. So this one of the way to do this is pruning the branches of the trees. So this okay. Oh, mengenai nanti buahnya bisa jadi lebih bagus atau lebih besar atau lebih manis, itu ada pengaruh nggak untuk dari pruning sendiri Pak? That's true. There's our lectures, our maestros giving us the guidance to do that, to get our fruit is very good and then big size, and then all the taste is so sweet, and then so that's our master giving us the instruction. Right. Oke, terus untuk pruning ini bisa memelihara tanah juga atau gimana Pak Barjo untuk ke tanaman, ke akarnya?
according to make minimize the leaf because of we're not doing the pruning. There's a lot of leaves that come up, grow together, too much the leaf, and then we make it smaller, become smaller, so the vitamin or all this come from the earth become can manage. So other than that, they come up with the fruits. So if that's a lot of leaf come up, so they might slower to get the fruit come up. So that's according to our leaders to that testing. Alright. Oke, ada kata-kata hari ini buat para farmer. So all of these farmers are keeping up, and then all of this according to their efforts. So this is good. Come up together. So you need to make the goal together, the success together on that thing. So thanks for us. Terima kasih Pak Parjo. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, semangat.